Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diki Satya Pradana akan menjelaskan jurnal yang sudah saya resum berjudul Alternative Balance Scorecard Built from Paradigma Models in Strategy, Human Research Management, and Employment Industrial Relation. Untuk latar belakangnya, makalah ini menyusun alternatif balance scorecard berdasarkan model sistem kerja berkinerja tinggi atau HPBS dan sistem hubungan kerja atau ERS. Model digambarkan dan dibandingkan dalam diagram dan digunakan sebagai kerangka-kerangka kerja untuk membangun kartu skor HPBS dan ERS yang terpisah, yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran data terperinci tentang kesehatan operasional dan kerja sistem ketenagakerjaan sumber daya manusia. Secara keseluruhan diberi peringkat dari rendah hingga tinggi dan digambarkan sebagai distribusi frekuensi. Sedangkan untuk metodologinya, dari penelitian ini proses dan input keluaran kartu skor diisi dengan data perwakilan nasional dari 2000 lebih tempat kerja Amerika Serikat menggunakan lebih dari 50 indikator ketenagakerjaan sumber daya manusia seperti yang dilaporkan oleh panel manajer dan karyawan yang terpisah. Indikator untuk setiap tempat kerja digabungkan ke dalam sektor sistem sumber daya manusia secara keseluruhan, diberi peringkat dari rendah hingga tinggi dan digambarkan sebagai distribusi frekuensi. Distribusi ini memberikan gambaran snapshot yang unik untuk rata-rata dan penyebaran keadaan hubungan kerja dan kinerja sistem sumber daya manusia untuk perusahaan di seluruh Amerika Serikat. Mereka juga mengungkapkan bahwa model penting karena kerjanya selalu efisien. Sedangkan pembahasannya, konsep balance scorecard atau BSC diperkenalkan pada tahun 1992 oleh Kapten dan Norton dan telah menjadi salah satu alat manajemen baru yang paling banyak dibahas dan diadopsi selama 30 tahun terakhir. Scorecard dirancang untuk memberikan informasi real-time kepada eksekutif perusahaan tentang operasi internal, organisasi, dan kemajuan menuju pencapaian tujuan kinerja strategis, sehingga mereka dapat mengidentifikasi area masalah sejak dini dan akan menyelesaikannya. Makalah ini memberikan kontribusi di masing-masing bidang. Makalah ini mengambil dan mengembangkan lebih lanjut penerapan BSC ke HRM. Makalah ini mengisi dengan data yang dikumpulkan lebih dari 2000 organisasi di Amerika dari survei perwakilan nasional yang baru. Untuk hasil dari makalah ini, temuan ini memiliki kualitas berita baik dan kualitas berita buruk, tapi secara keseluruhan tampak di sisi positifnya. Kabar baiknya adalah bahwa manajer perusahaan secara agregat menilai sebagaimana besar aspek hubungan tenaga kerja pekerjaan di B+ ke A jarak, juga mengingat 2-3 dekade restrukturasi dan perampingan organisasi yang luas. Lubang keluar dari sektor industri dan hilangnya pekerjaan kelas menengah dan polarisasi ekonomi sosial tercermin dalam pendapatan ini. Karyawan yang sebagian dan kenaikan gaji eksekutif yang meroket, hasil yang lebih buruk daripada marginal B- dari karyawan tidak akan mengejutkan di sisi yang kurang positif, menunjukkan bahwa setidaknya dari perspektif karyawan, rata-rata perusahaan Amerika jauh dari tempat kerja berkinerja tinggi. Dan di antara kelangganan terbawah tampaknya menimbulkan keresahan.
Kesimpulannya, makalah ini memberikan representasi diagram pertama dari dan perbandingan model HPWS dari bidang Human Resource Management Strategy dan model ERS dari bidang EIR. Kedua model digunakan untuk membangun BSC terpisah. Kartu skor diisi dengan data dari yang tak terbanding dan karyawan pada 50 lebih ukuran kartu skor dari penumpang 2000 lebih perusahaan Amerika Serikat. Ukuran dikumpulkan untuk menghasilkan skor kinerja keseluruhan untuk setiap perusahaan dan skor perusahaan diplot sebagai distribusi frekuensi. Sementara tujuan utama kami dalam mensintetis dan menginformasikan dalam bentuk diagram model ERS dari bidang EIR adalah untuk menyediakan hal yang lebih baik. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari jurnal yang sudah saya resum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.